Assalamualaikum, kembali lagi di Markona Vlog. Video ini aku mau berbagi resep jualan atau dagangan nasi bungkus aku di bulan puasa. Penasaran gak sih nasi bungkus versi aku seperti apa? Tonton terus videonya. Yang pertama aku bikin daging kari terlebih dahulu. Aku blender semua bumbunya, ada bawang putih, bawang merah. Nanti aku tulis semua resepnya di caption ya teman-teman. Lengkuas, kunyit, sedikit jahe. Untuk bumbu aromatiknya ada jintan, lada, dan ketumbar. Cengkeh, kapulaga, kayu manis, separuh batang serai, daun jeruk, tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Sedikit cabai besar giling atau bisa kalian blender bersamaan dengan bumbunya ya teman-teman. Seperti biasa, tumis semua bumbunya sampai benar-benar mengering, sampai kadar airnya sudah mulai menyusut. Kenapa sampai menyusut? Karena aku ingin bumbunya itu benar-benar matang, benar-benar tanak ya teman-teman. Setelah bumbunya mengering atau kadar airnya sudah mulai menyusut dan minyaknya udah mulai kelihatan, lanjut akan aku pindahkan. Ini dagingnya udah aku rebus dan udah aku potong-potong, tapi nggak sampai empuk ya teman-teman. Selanjutnya akan aku tambahkan bumbu. Kaldu sapi bubuk, garam, 1 sendok bubuk kari. Aduk merata, tunggu sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, tambahkan santan cair, ditunggu lagi sampai airnya menyusut dan dagingnya empuk. Selanjutnya aku bikin bumbu tongkol suwir, ada bawang putih, bawang merah, cabai besar kering, cabenya nggak aku rebus ya teman-teman, kemiri. Terakhir sebelum bumbunya di blender ada buah asam, ini bijinya udah aku buang ya. Dan selanjutnya bahan tumis tambahan lainnya ada cengkeh, sedikit jintan untuk mengurangi bau amis pada tongkol. Setelah minyak panas, masukkan bumbu halus, 2 lembar daun jeruk, dan aku tambahkan lagi bubuk jintan, atau yang ini bisa kalian skip aja. Nggak bosan-bosan aku ingatkan untuk menumis bumbunya itu sampai benar-benar tanak, agar bau langu dari bawangnya hilang dan yang tersisa tinggal rasa yang pernah ada. Gula merah, kaldu bubuk, garam, gula pasir. Aku tambahin bubuk jintan karena baunya kurang keluar ya teman-teman. Bubuk kayu manis. Tumis sampai bumbunya kering agar tongkolnya nggak gampang basi, karena tongkol itu cenderung basah ya teman-teman. Kalau bumbunya udah lumayan kering, masukkan tongkol yang udah disuir-suir dan tumis kurang lebih 10 menitan. Jenis tongkolnya, ini jenis tongkol yang udah matang ya teman-teman. Jadi cuma tinggal campur rata aja bumbu sama tongkolnya. Menu yang ketiga, aku bikin telur rebus bumbu santan. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, ketumbar. Aku ulek aja semua bumbunya sampai halus ya teman-teman. Bumbu lainnya untuk menumis ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan batang serai. Dan masukkan semua bumbu halusnya. Setelah dirasa sudah matang bumbunya, lalu tambahkan santan kental. Ini aku pakai santan dari setengah kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Petis, kalau kalian nggak mau pakai petis atau nggak punya petis bisa di skip aja. Pesanan nasi bungkus ini aku bikin nasi warteg ala Jawa Timuran. Yang pakai lauknya itu yang lengkap ya teman-teman. Jadi ini kebetulan ada pesanan takjil untuk masjid. Penyedap atau kaldu bubuk, ditunggu aja sampai santannya mendidih.
Setelah santan mendidih, tambahkan larutan air terigu. Masukkan larutan terigu sedikit demi sedikit sampai kekentalannya sesuai dengan yang kita mau. Aku mau kekentalannya itu seperti adonan tepung pisang goreng ya teman-teman, yang nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer. Karena judulnya aja untuk jualan atau pesanan, jadi aku pakai larutan tepung untuk mengentalkan. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai larutan tepung, kalian bisa tunggu santannya sampai mengental atau sampai airnya menyusut. Atau bisa juga pakai santan instan, dikasih sedikit air, jadi airnya sedikit aja agar nggak terlalu lama nunggu sampai santannya ngental. Untuk menu keempat, aku mau masak hati sapi masak kecap, dan resepnya udah aku tulis di caption ya. Seperti biasa, tumis bumbunya sampai benar-benar tanak. Setelah minyaknya keluar, selanjutnya aku masukin hati sapi. Ini hati sapinya udah aku rebus dan aku marinasi. Bumbu marinasinya udah aku tulis di caption juga ya teman-teman. Kecap manis. Kecap manisnya di sini aku pakai agak sedikit banyakan ya teman-teman. Garam, kaldu bubuk, sedikit gula. Jika kalian ingin masakannya itu asin gurih, untuk gula pasirnya bisa di skip aja. Aduk hati sapi sampai bumbunya tercampur. Karena hati sapi itu punya bau khas, bau yang sedikit anyir, jadi pastikan dulu bumbunya meresap. Itu kenapa aku marinasi hati sapinya semalaman ya teman-teman, walaupun sudah direbus. Lauk yang terakhir aku bikin acar masak. Di sini ada bawang merah, bawang putih iris, jahe dan kunyit yang diiris tipis. Tumis sampai bumbunya harum. Ada wortel, timun yang dipotong kotak-kotak, gula, garam, dan penyedap atau micin. Tumis sebentar aja sampai gula dan garamnya itu larut. Dan yang terakhir, of course tentunya ya, cuka. Diaduk bentar aja dan matikan kompor. Kalau udah matang semua, lanjut aja bungkus-bungkus nasinya. Aku pakai kertas bungkus nasi biasa. Di sini aku pakai plastik untuk wadah lauknya ya teman-teman. Plastik persegi aku potong jadi 4 bagian. Jadi nanti lauk-lauknya itu nggak langsung kena ke nasi. Tujuannya agar nggak cepat basi nasi bungkusnya. Kalian juga bisa pakai daun pisang. Berhubung di kampung aku lagi susah cari daun pisang. Katanya lagi nggak musim pisang teman-teman. Mungkin karena beberapa bulan lalu musim kemarau panjang dan banyak pohon pisang di belakang rumah aku itu banyak yang mati. Mungkin karena saking panasnya ya teman-teman. Ceritanya kenapa jadi ngalur ngidur gini ya? Fokus lagi yuk, bisa yuk. Selanjutnya kertas nasi aku lipat berbentuk segitiga agar mudah nanti ngebungkusnya, agar lebih rapi. Pertama, aku masukin dulu terlebih dahulu nasinya, kemudian potongan plastik. Selanjutnya ini daging karinya ya teman-teman. Hati sapi. Lalu acar timunnya, tongkol suwir. Kasih lauknya sesendok makan aja ya teman-teman, karena ini lauknya nanti ada 5 atau sampai 6 jenis lauk. Kebetulan aku punya kentang Mustafa. Telur rebus. Telur rebusnya nanti akan aku kasih kuah petis. Yang terakhir, tutup lagi pakai plastik agar bumbunya itu nanti nggak ngerusak kertas nasinya ya teman-teman. Jadi nggak ngeminyak gitu di kertas nasinya. Terima kasih kalian udah tonton video aku. Dukung terus channel YouTube Markona Vlog agar aku semangat bikin video dan bisa berbagi ide masakan lainnya. Yuk subscribe, share, hidupkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.